Selasa pagi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa Dahlan Iskan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha BUMD Pemprov Jawa Timur. Sama seperti kemarin, Dahlan Iskan memilih untuk tidak berkomentar terkait pemeriksaan ini. Sekitar pukul 8.40 Selasa pagi, Dahlan Iskan tiba di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditemani salah satu orang kepercayaannya. Kedatangan Dahlan Iskan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pelepasan 2 dari 33 aset PT Pancawira Usaha PWU yang dilepas pada periode tahun 2000 hingga 2010. Sama seperti Senin kemarin saat masuk ke dalam gedung kejaksaan, mantan Menteri BUMN era Presiden SBY ini memilih tidak berkomentar terkait pemeriksaan yang sedang dijalaninya. Pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai saksi pada Senin kemarin diputuskan dilanjutkan hari ini oleh penyidik dengan alasan faktor kelelahan. Selama pemeriksaan kemarin, Dahlan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik. Alhamdulillah. Pemeriksaan lanjutan kasus korupsi dalam penjualan aset PT Pancawira Usaha atau PWU dilanjutkan Selasa pagi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dahlan Iskan hadir pukul 8.40 dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Selain Dahlan, ada 2 saksi tambahan yang dijadwalkan akan diperiksa hari ini, yaitu pembeli aset dari PT PWU yang ada di Kendiri dan Tulung Agung. Kelanjutan daripada pemeriksaan Pak Dahlan Iskan sebagai saksi ya, dan tadi jam 9 udah mulai dimintai keterangan gitu. Dan untuk saksi yang lain itu ada atas nama Pujo Sarjono yang merupakan Direktur PT Sempulur Adi Mandiri. Kemudian juga ada Dr. Santoso yang mantan Dirut PT Sempulur Mandiri. Teman sampai saat ini belum dapat hadir gitu. Ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan Dahlan Iskan hari ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda. Gita, apa hasil pemeriksaan hari ini? Apakah pemeriksaan sudah selesai? Ya Yuda, untuk hari ini memang untuk pemeriksaan yang sudah dijadwalkan tadi dimulai pukul 9 pagi di mana Dahlan Iskan datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada pukul 8.40 dan sekarang pukul 2.30 itu artinya sudah hampir 6 jam pemeriksaan pada hari Selasa ini. Pemeriksaannya ternyata masih terus berlangsung dan ketika kemarin pada hari Senin Dahlan Iskan turun ke bawah dari lantai 5 tempat pidana khusus dan untuk hari ini saya tidak melihat Dahlan Iskan keluar sama sekali dari lantai 5 tempat pemeriksaan Dahlan. Dan untuk sementara ini untuk pemeriksaan di sini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri belum bisa untuk membuat kesimpulan bagaimana sebenarnya untuk kelanjutan dari pemeriksaan ini. Dan tadi saya sempat berbicara juga dengan Pak Maruli yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan dia menyatakan bahwa keterangan dari Dahlan Iskan dan juga Wisnu Wardana ini saling menyerang. Di mana pada Wisnu Wardana kemarin ketika diperiksa pada hari Senin menyatakan bahwa Dahlan Iskan ini tentunya sudah harus mengetahui tentang adanya penjualan aset PT Pancawira Usaha karena Dahlan Iskan di situ ketika itu menjabat sebagai Direktur Utama dan Wisnu Wardana menyatakan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur. Namun ketika Dahlan Iskan diberikan pertanyaan seputar keterlibatannya dan bagaimana sebenarnya untuk background dia di penjualan aset ini sekitar tahun 2000 sampai dengan 2010, ternyata untuk Dahlan Iskan sendiri ini juga saling menyerang pernyataan dari Wisnu Wardana. Dan benang merah dari pernyataan Dahlan dan juga Wisnu Wardana sampai dengan sini masih diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yuda. Ya Gita, berarti ada 2 pernyataan yang berbeda dan dikonfrontir oleh pihak kejaksaan. Dan apakah dengan adanya pernyataan dari Wisnu Wardana ini akan mengindikasikan peningkatan status Dahlan Iskan sebelumnya yang sebagai seorang saksi boleh jadi tersangka? Iya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan bahwa pada dasarnya semua saksi yang dipanggil ini berpotensi untuk naik kelas, artinya berpindah status dari saksi menjadi tersangka. Namun kita belum bisa memastikan apakah Dahlan Iskan pada pemeriksaan hari ini langsung naik menjadi tersangka ataukah dia tidak dinyatakan sebagai tersangka, artinya bersih dari kasus penjualan aset yaitu yang ada di Kediri dan juga Tulung Agung. Dan ini masih terus diselidiki oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana mereka juga nantinya akan
memanggil saksi-saksi. Pada hari ini sebenarnya dijadwalkan yaitu untuk pemanggilan 2 saksi lainnya yang merupakan pembeli dari aset yang ada di Kediri dan juga di Tulung Agung. Mereka adalah Upoyo dan juga Santoso. Namun ternyata sampai dengan sore hari ini pada pukul 2:30 kedua orang yang dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan saat ini belum juga menunjukkan kehadirannya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan sementara itu untuk saksi lainnya yang sudah diperiksa seperti halnya Imam Utomo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Timur ini juga sudah diperiksa, di mana ketika saya tanyakan apakah ada saksi-saksi lain yang nantinya juga akan dipanggil, ini juga akan menyebut apabila diperlukan nanti akan memanggil yaitu Gubernur Jawa Timur yaitu Soekarwo. Yuda. Ya, terima kasih Gita Gowinda melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.